Alhamdulillahirrabbilalamin. Inna hamdalillah la haula wa la quwata illa billah. Honorable Bapak Haji Makmur as the leader of Yayasan Pendidikan Alam Jaya, Honorable Mr. Deli Purnawan SE as Director of Nurul Imam Islamic School, Honorable Mr. Eriansa Kamal MPD as the Assistant Manager Education Nurul Imam Islamic School, respectable to the teacher Nadia as the Principal SMPIT Bilingual Nurul Imam, the respectable teacher Siti Mulyati SAP as the Vice Principal Student Affair Nurul Imam Islamic School, and the respectable teacher Agriani Agustina SPD as the curriculum SMPIT Bilingual Nurul Imam Islamic School, respectable all teacher SMPIT Bilingual Nurul Imam, and the respectable all parents of SMPIT Bilingual Nurul Imam. First of all, let's say thanks to Allah who has been guidance, happiness, and healthy and mercy. So in the beautiful morning, we can attend and participate in sosialisasi program SMPIT Bilingual Nurul Imam 2025. 2024 and 2025 without any trouble and obstacle. Secondly, praise and solution upon our Prophet Muhammad, the last messenger and the best figure of this universe, the person who guided from Jahiliyah era to the Islamiyah era. Let me to introduce myself. My name is Teacher Farida. I'm for MC for ceremony today. So allow me to read several sequence of this agenda. The first is opening. The second is reciting Holy Quran. The third is singing Indonesia Raya and Mars Niis. The fourth is delivering information regarding about SMPIT Bilingual Nurul Imam. And the seventh is prayer, and the eighth is close. Well, without further ado, let's open this agenda by reciting Basmalah. Bismillah. Step on the following agenda is reciting Holy Quran by Teacher Gunawan. To Teacher Gunawan, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to Teacher Gunawan. May Allah bless us and give us guidance and help. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, for the next agenda is the singing Indonesia Raya and Mars Niis will be led by our sister Teacher Sarah. To Teacher Sarah, floor time is yours.
For all participants, please stand up. Mari melangkah bersama menuju peradaban gemilang. Wahai pemimpin masa depan, teruslah semangat dan berjuang. Nurul Imam Islamic School, tempat siswa mandiri berprestasi, mencetak generasi robbani, wujudkan visi dan misi. Nurul Imam Islamic School berkarakter, berilmu, bertakwa. Quran menjadi pedomannya, generasi berakhlak karimah, kebanggaan bangsa dan agama. Mari melangkah bersama menuju peradaban gemilang. Wahai pemimpin masa depan, teruslah semangat dan berjuang. Nurul Imam Islamic School, tempat siswa mandiri berprestasi, mencetak generasi robbani, wujudkan visi dan misi. Nurul Imam Islamic School berkarakter, berilmu, bertakwa. Quran menjadi pedomannya, generasi berakhlak karimah, kebanggaan bangsa dan agama. Next to the following agenda is delivering information regarding program of SMP IT Bilingual Nurul Iman will be led by teacher Siti as the Vice of Student Affairs SMP IT Bilingual Nurul Iman. To teacher Siti, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, let's say thanks to Allah, the most gracious and the most merciful, so we can attend to this agenda for sosialisasi program with any obstacle. And salawat and salam may always present to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his close friend, and us as his ummah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Let me to change my language into bahasa to make my explanation clearly. Baik, bunda-bunda semua, alhamdulillah kita bertemu di acara sosialisasi program untuk khususnya orang tua atau wali murid dari level 8. Mungkin tadi ada beberapa teacher yang sudah berseliweran ya Bunda, yang muka-muka baru gitu ya. Nah, itu adalah beberapa teacher-teacher atau tim baru kami di SMP IT Bilingual ini. Dan sebelumnya mohon izin di sini saya untuk tahun ajaran baru diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, dan saya memohon kerjasamanya kepada bunda-bunda semua. Kemudian mungkin untuk hari ini, nanti untuk perkenalan guru-guru baru mungkin bisa sambil berjalan ya Bunda, karena kami hari ini dibagi dua nih. Ada yang di sini di level 8 dan juga ada di level 7. Jadi Teacher Nadia tidak bisa bergabung di sini, dan di sini diwakilkan oleh saya, Teacher Siti dan Teacher Agri selaku kurikulum. Gitu. Baik, hari ini saya akan memberikan atau memaparkan beberapa program terutama di bidang kesiswaan. Dan nanti mungkin bunda-bunda silakan untuk mencatat poin-poin pentingnya, dan juga mungkin insya Allah ada beberapa file yang nanti teacher akan kirimkan ke grup kelas untuk bisa diumumkan kepada anggota wali murid yang lainnya. Untuk yang pertama dari kesiswaan, teacher akan membahas mengenai tata tertib siswa dan kegiatan pembiasaan. Boleh di Ini untuk tata tertib siswa kita di tahun ajaran 2024-2025. Untuk waktu belajarnya kami mulai dari hari Senin sampai hari Kamis itu pukul 7 sampai 16.00, dan untuk di hari Jumat pukul 7.00 sampai 14.10. Ada sedikit perubahan yang dimana perbedaan di tahun sebelumnya itu anak-anak mulai pembiasaan di pukul 7.05. Tapi untuk di tahun ini insya Allah kita upayakan untuk memulai pembiasaan di 07.00 agar lebih maksimal lagi. Kemudian untuk jam istirahat, kita ada 3 kali jam istirahat. Di jam pertama itu di pukul 09.45 sampai 10.00 itu adalah waktu anak-anak untuk snack time. Kemudian di pukul 11.45 sampai 13.00 itu adalah waktu anak-anak untuk melakukan pembiasaan sholat berjamaah zuhur, kemudian tilawah mandiri, dan dilanjutkan dengan kegiatan makan siang. Kemudian di pukul 14.45 sampai 15.00 itu merupakan waktu luang yang digunakan untuk anak-anak selama 15 menit untuk prepare sholat asar. Tapi kalau misalkan nanti anak-anak ada yang mungkin membawa makanan dari rumah atau snack, bisa dinikmati ketika pukul 3 ini, pukul istirahat jam ketiga ini. Kemudian terkait kewajiban siswa, ada beberapa yang mungkin sudah bunda-bunda semua pahami, tapi di sini izinkan saya untuk bisa menjelaskannya lebih dalam lagi. Untuk kewajiban yang pertama yaitu setiap siswa itu perlu dan harus membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tidak hanya untuk siswa, dimohon untuk kepada ayah bunda juga nanti apabila memang berada di lingkungan sekolah ini untuk bisa menerapkan budaya 5S ini. Kemudian hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti tadi masuk jam 7, toleransi telatnya itu sebenarnya 7.05, kita sampaikan ke anak-anak, tapi kita tambahkan lagi 5 menit jadi 7.10 untuk bisa spare waktu gitu. Jadi apabila anak-anak sudah lebih dari 7.10 itu sudah kami anggap terlambat dan akan kami mulai catat untuk keterlambatannya. Kemudian info ketidakhadiran kepada wali kelas. Jadi mohon bantuannya kepada bunda-bunda apabila memang siswa tidak bisa hadir pada saat itu, boleh langsung
via Japri atau personal chat kepada wali kelas bahwa hari itu siswanya tidak masuk dan mohon untuk maksimal infonya tidak melebihi jam istirahat pertama. Berarti tadi jam 9.45 ya. Terkadang kan sebelumnya kalau belum teachernya chat anaknya kemana belum dikabarin gitu biasanya ya. Jadi tolong dimulai dari sekarang kita samakan persepsi. Apabila memang hari itu tidak hadir, mohon untuk dihubungi wali kelasnya, disampaikan kenapa tidak hadirnya. Ya. Kemudian sakit lebih dari 3 hari wajib menyertakan SKD. Apabila memang ketika izin awal itu sakit dan sakitnya itu lebih dari 3 hari, mohon untuk menyertakan SKD dan nanti boleh disampaikan kepada wali kelasnya setelah muridnya masuk ke sekolah. Gitu. Kemudian berpakaian rapih, bersih, dan sopan serta atribut lengkap. Dan dimohon juga kepada bunda-bunda untuk memastikan tolib-tolibah semua murid-murid untuk memakai setiap atribut yang memang harus dipakai, terutama untuk ikhwan nih, peci ya bun ya. Kadang kemana pecinya ketinggalan teacher di rumah katanya gitu ya bun ya. Jadi mohon untuk jangan bosan-bosan mengingatkan kepada murid-murid, kepada putra-putri bunda semua untuk bisa selalu berpakaian rapi, bersih, sopan, dan serta beratribut lengkap. Dan mungkin bisa diingatkan kembali, di-recalling kembali untuk jadwal seragam ya bun ya, karena memang evaluasi dari 1 tahun ke belakang itu terkadang ada beberapa siswa yang salah kostum. Yang harusnya batik Nurul Imam tapi batik JSIT gitu. Harusnya yang seragam hari Selasa tapi pakainya seragam hari Rabu gitu. Jadi mohon diingatkan terus ya bun ya. Entah mungkin memang anaknya yang salah ngambil atau gimana gitu. Jadi mohon dijadikan evaluasi lagi. Kemudian untuk selanjutnya selalu melaksanakan dan menjaga 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kehadiran. Nah mungkin perlu bunda ketahui, kami tim SMP ini, unit SMP ini sudah dipindahkan gedungnya ke gedung baru ini gitu. Jadi apabila mungkin nanti ada beberapa kekurangan terkait fasilitas, mohon untuk disampaikan secara secara sesuai dengan SOP yang memang bunda-bunda sudah ketahui gitu. Karena mungkin karena bangunannya masih baru, fasilitasnya juga masih baru, dimohon untuk masukannya apabila memang dirasa kurang gitu ya Bun ya. Untuk bisa mewujudkan atau menjaga budaya 7K ini. Kemudian membawa perlengkapan belajar atau sekolah. Nah, mungkin evaluasi 1 tahun ke belakang kemarin ada beberapa siswa yang teachernya minta tolong bawa gunting tapi siswanya nggak bawa gitu. Entah mungkin memang lupa nyampein ke bundanya atau gimana gitu. Nah mungkin bisa jadi evaluasi juga untuk kami tim guru bisa memfollow up juga infonya kepada bunda-bunda apabila memang nanti muridnya tidak menyampaikan. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk level SMP itu harus bisa bertanggung jawab sendiri ya bun ya. Walaupun memang peraturan ini sudah tersampaikan ke bunda, tapi mohon untuk dituntut kemandirian dan tanggung jawab anaknya di rumah. Hanya cukup ingatkan saja besok harus bawa apa. Biarin terkait alatnya anak aja yang mengingat kembali kira-kira suruh bawa apa ya gitu. Kemudian memenuhi tugas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Terkait tugas mungkin nanti akan lebih disampaikannya kepada anak-anak, tapi mungkin tugas bunda hanya cukup mengingatkan saja. Tugas hari ini apa besok yang harus dikumpulkan gitu. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan sekolah, iya seperti yang sudah berjalan, mungkin memang setiap siswa itu harus dan wajib mengikuti setiap kegiatan. Karena memang itu di setiap kegiatan yang kami adakan itu tidak luput dari standar kelulusan yang memang sudah kami tentukan. Kemudian diperbolehkan membawa handphone saat diperlukan. Dan mungkin terkait handphone ini bisa juga kami himbau karena dari 1 tahun ke belakang kemarin tuh kadang ada murid yang tiba-tiba minta tolong teachernya untuk teacher maaf aku lupa bawa handphone tolong teleponin orang tua aku dong gitu. Kan ya ada beberapa ya bun ya. Jadi tolong diingatkan lagi kalaupun memang hari itu disuruh bawa handphone. Jadi mohon untuk tidak mendadak gitu anak-anaknya. Jadi sudah membawa handphone masing-masing dari rumah masing-masing gitu. Kemudian berbicara menggunakan bahasa Inggris saat berada di English Zone. Nah, alhamdulillah karena sekarang untuk area SMP itu hanya 1 di sini di gedung ini, kita sudah bisa menerapkan adanya English Zone.
Tidak hanya berlaku untuk muridnya saja ya Bun ya. Kita tidak hanya berlaku, mangga Bunda silakan. Tidak hanya berlaku untuk murid-muridnya saja, tapi teacher berharap bunda-bunda juga sudah mulai terbiasa dengan diberlakukannya English Zone ini. Kalau mau dicampur sama bahasa Sunda, bahasa Indonesia nggak apa-apa Bun, silahkan gitu. How kumaha sehat gitu, nggak apa-apa, nggak boleh. Oh ada di English Zone nih, ya udah nggak apa-apa campur aja. Yang penting orang yang kita ajak bicara tuh ngerti apa yang kita omongin gitu. Yang penting ada Inggris-Inggrisnya lah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya karena mungkin memang kami juga dari tim guru merasa masih belajar dan kami juga mencoba untuk menularkan budaya ini kepada anak-anak dan mudah-mudahan bisa dibantu juga nih dengan orang tua gitu ya. Ketika sudah masuk nih English Zone, udah otomatis boleh mixing lah gitu ya. Kemudian sorry. Boleh di next sis? Bisa? Oke. Untuk selanjutnya yaitu larangan. Siswa dilarang merusak fasilitas sekolah, membawa senjata tajam atau alat-alat berbahaya, mengganggu ketertiban kelas. Oh, mohon maaf Bunda, teacher izin menjelaskan yang poin 2 terlebih dahulu. Kadang ada beberapa siswa yang teachernya nggak minta bawa gunting atau pisau atau alat-alat berbahaya lainnya, mereka ada yang bawa. Ataupun ada juga siswa yang bawa alat-alat yang mungkin menurut mereka itu mainan mereka ya. Gitu. Tapi tetap mereka bawa ke sekolah. Jadi mohon untuk dihimbau kembali kepada putra-putrinya untuk tidak membawa peralatan yang memang di luar dari peralatan sekolah. Kemudian mengganggu ketertiban kelas, kemudian meninggalkan kelas tanpa izin, memakai perhiasan atau aksesoris secara berlebihan dan menggunakan atau membawa alat make up di lingkungan sekolah. Mungkin ini untuk para akhwat ya. Para ahwat gitu. Teacher kalau sunscreen boleh nggak? Facial wash boleh nggak? Boleh kalau seperti itu. Kecuali kalau misalkan seperti lipstick, bedak, mungkin teacher belum izinkan ya Bunda ya, tidak izinkan gitu. Kemudian untuk penggunaan perhiasan dan aksesoris, mungkin ada yang menggunakan perhiasan putra putrinya gitu ya. Mohon untuk diminimalisir penggunaannya, karena khawatir ada kehilangan nanti pihak sekolah yang ditanya kami tidak tahu gitu ya Bun ya. Jadi untuk bisa meminimalisir itu mohon untuk bisa diberikan pijakan terkait pemakaian perhiasan dan aksesoris ini. Kemudian membawa uang saku secara berlebihan. Karena mungkin memang di sekolah ini sampai sore, tapi ada kadang ada orang tua yang memberikan uang saku untuk anaknya untuk tolib-tolibah jajan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Teacher izinkan tapi hanya mungkin maksimal 20.000 ya Bun ya, tidak lebih dari itu karena evaluasi tahun sebelumnya kadang ada yang sehari bawa 100.000 gitu. Apakah memang untuk ongkos Gojek atau gimana? Apakah sampai 100.000 ongkos Gojeknya gitu. Jadi mohon untuk tidak lebih dari 20.000. Kalaupun memang harus memberikan uang saku lebih dari itu, boleh diinfokan kepada wali kelasnya agar wali kelas bisa mewanti-wanti apabila nanti ada kehilangan, gitu ya Bun ya. Kemudian berambut gondrong untuk yang Ikhwan. Nah, mungkin ini jadi salah satu tugas teacher selaku kesiswaan untuk mengontrol kerapihan rambut para tolib. Nanti mungkin teacher akan sampaikan langsung kepada tolib ya. Kemudian melakukan aksi bullying atau kekerasan, berkhalwat dan membawa dan mengendarai motor atau mobil ke sekolah. Mungkin kalau bawa motor ke sekolah itu udah nggak ada ya Bun ya di angkatan sebelumnya. Tapi terkadang teacher juga lihat bundanya dari rumah bawa nih motornya ke sekolah. Nanti pas mau pulang gantian anaknya yang bawa gitu. Ya. Jadi mohon sekali Bunda, apabila anak-anak masih menggunakan seragam, tolong untuk tidak diizinkan membawa atau mengendarai motor. Gitu ya Bun ya. Kalaupun memang di rumahnya sudah terbiasa, dan memang kemana-mana sudah bisa antar bundanya, tapi kalau masih pakai seragam, teacher rasa masih belum teacher izinkan, gitu ya Bun ya.
Nah, ini untuk sanksinya, ini beberapa, ini sesuai dengan tingkatan dan kategorinya. Nanti untuk kategori larangan atau sanksi, teacher akan sosialisasikan secara khusus kepada anak-anak, karena memang ini babnya khusus ya Bun ya, nggak bisa di satu waktu saja. Mungkin untuk sanksinya yang pertama, teacher akan bersama tim memberikan teguran lisan atau diberikan pemahaman. Apakah memang perbuatan yang tolib atau tolibah lakukan itu salah, berarti teacher yang harus tugasnya mengingatkan. Khawatirnya memang yang namanya anak mungkin belum tahu apakah apa yang dia lakukan ini benar atau salah, karena memang mereka baru bisa jadi baru melaksanakan atau melakukannya baru saat itu gitu. Jadi tugas awal kami ya hanya mengingatkan. Kemudian memberikan hukuman atau punishment yang bersifat mendidik, mungkin dengan hafalan, dengan tambahan hafalan Quran atau hadis dan vocab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teguran tertulis. Mungkin dari beberapa orang tua murid tahun kemarin sudah menerima beberapa laporan tertulis ya Bun ya, terkait larangan atau peraturan yang dilanggar oleh siswa. Dan kami juga masih menerapkan sistem poin yang mungkin ketika nanti pelanggaran tersebut itu masuk ke dalam kategori untuk memberikan teguran tertulis, nanti kami akan sampaikan terkait teguran tertulis tersebut. Kemudian ada skorsing, dan mungkin untuk pelanggaran yang bersifatnya berat dan sudah tidak bisa kami tolerir lagi, akan kami kembalikan siswa tersebut kepada orang tua. Ini untuk alur penanganan permasalahan siswa. Yang pertama, untuk alur permasalahan siswa itu akan diatasi atau di-handle terlebih dahulu oleh homeroom teacher-nya atau oleh wali kelasnya. Kemudian apabila di tingkat homeroom teacher ini sudah tidak bisa diatasi lagi, boleh homeroom teacher bekerja sama dengan guru BK. Apabila memang di tingkat BK ini sudah tidak bisa, boleh langsung kepada kepala sekolah bidang kesiswaannya. Bisa dibantu juga oleh kepala sekolah bidang kesiswaan, dan apabila memang sudah tidak bisa lagi dibantu oleh kesiswaan, boleh kita langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah. Seperti itu alurnya ya Bun ya. Mohon dipahami, kalaupun memang di kelas ada masalah apapun, boleh dikoordinasikan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada pun program pembinaan yang lain dari kesiswaan yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan. Yang pertama ada pembentukan OSIS. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pembentukan PKKS. Dan untuk PKKS ini semacam organisasi yang memang sedikit serupa dengan OSIS. Nah, pada tahun ini kami akan mulai untuk pembentukan OSIS. Kemudian ada kegiatan pembinaan rutin 1 bulan sekali. Itu dari program kami selaku kesiswaan, kami akan adakan program pembinaan 1 tahun sekali. Kemudian ada Rules and Mirror Corner. Ini adalah program kesiswaan juga yang kami akan canangkan mulai dari tahun ini, yang dimana Rules and Mirror Corner ini berupa aturan-aturan kewajiban dan larangan yang harus siswa taati, yang akan kami tempel nanti di setiap spot yang memang memungkinkan untuk ditempel. Kemudian mutabaah yaumiyah. Di setiap siswa itu akan mendapatkan mutabaah yaumiyah atau amalan-amalan sehari-hari yang memang harus diisi setiap harinya gitu ya Bun ya. Kemudian ada nanti setiap bulannya monitoring kesiswaan dan wali kelas. Mungkin nanti dari level wali kelas ada beberapa aspirasi dari wali murid yang memang perlu ditangani, nanti akan disampaikan ketika kegiatan monitoring dengan tim kesiswaan gitu ya Bun. Kemudian yang kedua ada pembiasaan dan kegiatan siswa. Untuk pembiasaan di tahun ajaran baru ini ada beberapa yang ditambahkan, Bunda. Jadi yang ditambahkan itu yang pertama ada morning checking. Jadi untuk morning checking ini nanti siswa sebelum memulai kegiatan diminta untuk berbaris di depan kelas terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan siswa belajar pada hari itu. Selain itu juga untuk mengecek atribut seragam yang mereka pakai pada hari itu, apakah sudah lengkap atau belum. Selain itu juga untuk mengecek kesiapan siswa untuk sholat duha. Kalau yang belum wudhu dipersilakan untuk wudhu dulu. Kalau yang sudah wudhu, teacher persilakan untuk melanjutkan kegiatan untuk sholat duha. Nah, terkait wudhu ini, teacher minta tolong sebelum siswa berangkat diharapkan untuk bisa memegang wudhu dari rumah. Jadi kita biasakan anak-anak untuk bisa menjaga wudhunya. Kalaupun memang nanti batal di jalan, kami akan persilakan anak-anak untuk wudhu kembali di sekolah gitu ya Bun ya.
Kemudian setelah morning checking kita lanjutkan sholat duha. Kemudian ada juga tambahan pembiasaan untuk Asmaul Husna. Nanti jadi setelah sholat duha kita akan membaca Asmaul Husna. Dan kemudian ada upacara yang dimana upacara ini kami laksanakan 2 pekan sekali. Masih sama dengan tahun sebelumnya karena memang untuk lapangan masih sharing sistemnya dengan SD2. Ya Bun ya. Karena kita sebelahan ini SMP, ini SD2. Jadi masih untuk lapangannya di sharing. Kemudian ada zikir pagi dan petang. Terkait zikir pagi dan petang, sesuai dengan SKL, untuk kelas 8 sudah mulai dibiasakan untuk zikir pagi. Jadi nanti ada pembagian sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan untuk kelas 7 itu masih fokus di zikir petang, yaitu setelah sholat asar. Kemudian ada tilawah. Tilawah ini ada tilawah secara bersama-sama dan tilawah mandiri. Untuk kelas 8 ini kita sudah mulai tekankan untuk tilawah mandiri, yaitu dimaksimalkan waktunya ketika selesai sholat zuhur. Tilawah mandiri ini juga nanti akan berkesinambungan dengan program BPI dan juga program mutabaah yaumiyah, yang dimana setiap harinya ada targetan khusus, anak-anak 1 hari harus tilawah berapa banyak. Kemudian hadis arba'in. Hadis arba'in juga masih sama seperti tahun kemarin, hanya saja untuk pelaksanaannya kita press menjadi 2 hari. Dan insya Allah akan dimaksimalkan sesuai dengan standar kelulusan. Kemudian Girls Day Talk itu adalah kegiatan keputrian Bunda. Jadi kan kalau misalkan kenapa teacher harus ada keputrian, kan udah ada BPI. Keputrian ini teacher isi ketika yang ikhwan Jumatan, yang akhwatnya keputrian gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin memang bisa disampaikan ketika BPI, tapi ketika ada juga beberapa hal yang harus disampaikan secara informal. Jadi kita ngobrol gitu dengan yang akhwat-akhwat gitu. Kira-kira apa sih teman-teman yang harus dipersiapkan sebagai akhwat, atau misalkan ada curhatan-curhatan, ya kita tampung di kegiatan keputrian ini gitu ya. Kemudian ada sholat berjamaah, zuhur dan asar, dan ada BPI, yang dimana BPI ini dilaksanakan sama seperti tahun sebelumnya di hari Jumat. Kemudian ada pembiasaan snack time, makan siang, dan cuci piring mandiri. Jadi memang dari tahun pertama anak-anak bergabung dengan kami sudah biasakan anak-anak untuk bisa mencuci piring mandiri. Tapi mohon bantuannya, jangan cuma di sekolah doang ya Bun ya. Di rumah juga tolong dibantu anak-anaknya untuk terbiasa mencuci piring mandiri atau bertanggung jawab atas peralatan yang telah mereka gunakan. Nah, ini untuk jadwal pembiasaannya. Untuk pembiasaan, untuk morning checking, sholat duha dan Asmaul Husna itu kita mulai di pukul 7 sampai di pukul 7, yang dimana dilaksanakan setiap hari sampai hari Jumat. Setelah Asmaul Husna, ada beberapa pembiasaan yang mungkin di setiap harinya berbeda. Karena disesuaikan dengan capaian yang harus kita capai. Yang pertama, di hari Senin setelah Asmaul Husna itu, di level 7, anak-anak boleh langsung tilawah pagi secara berjamaah. Sedangkan untuk level 8-nya diarahkan untuk membaca zikir al-madsurat pagi. Namun apabila pada pekan itu ada agenda untuk upacara, anak-anak tidak tilawah pagi dan zikir al-madsurat. Jadi nanti untuk tilawah paginya digantikan dengan upacara bendera. Kemudian di hari Selasa itu ada literasi. Kegiatan literasi ini untuk persiapan anak-anak kelas 8 itu ya, Sis ya, ada agenda ANBK. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh teacher Agri selaku kurikulum. Kemudian ada hadis arba'in di hari Rabu dan Kamis, dan di hari Jumat kita ada kegiatan pembiasaan murojaah. Kemudian di 9.45 itu snack time, di 10.45 sampai 12.30 itu sholat zuhur dan sholat Jumat di hari Jumat, kemudian dilanjutkan dengan tilawah mandiri dan juga kegiatan keputrian tadi. Di 12.30 sampai 13.00 itu makan siang, dan di istirahat jam ketiga itu persiapan untuk sholat berjamaah dan juga zikir al-madsurat petang. Ini disesuaikan dengan waktu sholat asar ya Bun ya, karena untuk waktu sholat kan memang berbeda-beda gitu. Kemudian ini untuk kegiatan siswa tahun ajaran 2024 sampai 2025. Teacher akan bacakan untuk beberapa timeline-nya. Untuk acara terdekat yaitu ada perayaan PHBN atau 17-an ya Bun ya, di tanggal 19 Agustus.
Untuk tanggal pelaksanaan di sini sifatnya masih belum pasti ya Bun ya, karena ini hanya prediksi saja, khawatirnya memang ada perubahan, nanti akan diinfokan. Kemudian ada acara parenting, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 14 September. Ada kegiatan PHBI Maulid di tanggal 20, di tanggal 17 sampai 20 September anak-anak sudah mulai PTS. Kemudian di tanggal 14 Oktober itu ada kegiatan JBP, dan untuk JBP ini Junior Business Program, karena memang ini masuk ke dalam program kami untuk bisa membuat siswa itu mandiri, bisa mulai membuat siswa mandiri dan bisa memberikan atau membuat usaha gitu. Untuk JBP untuk tahun ini masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi nanti setiap hari Kamis itu ada mata pelajaran JBP untuk mempersiapkan kegiatan di sini, Buan. Untuk pemodalan, nanti kami akan bimbing anak-anak. Kami akan bimbing anak-anak untuk membuat semacam yang tadi ini nggak bisa. Yang kegiatan Jadi nanti akan kami bantu anak-anak untuk membuat semacam proposal bisnis. Gitu ya Bun ya. Dan juga akan kami mulai bantu anak-anak untuk bisa percaya diri mempresentasikan rencana bisnis mereka. Jadi kami akan mulai mata pelajaran JBP ini, dan nanti mungkin startnya untuk prakteknya itu di tanggal 14 Oktober untuk kegiatan JBP. Dan untuk kegiatan JBP ini juga akan kami bagi setiap minggunya nanti ketika proses prakteknya, untuk anak-anak bisa berjualan di lingkungan sekolah. Namun ini masih proses perizinan dari manajemen apakah memang boleh atau tidak. Kalaupun memang tidak boleh, kami akan canangkan program anak-anak untuk bisa berjualan di luar sekolah seperti kegiatan ketika ada Car Free Day atau dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kami infokan kembali selebihnya. Dan nanti akan ada puncak dari JBP ini, yaitu seperti Market Day kemarin Bunda. Tapi kita mencoba untuk anak-anak bisa membuat produknya sendiri, tidak seperti tahun kemarin ya Bun ya. Jadi karena mungkin sudah ada terbiasa dari mata pelajaran JBP dan ada praktiknya juga, mudah-mudahan ketika JBP event ini di Januari tanggal 24 ini, mudah-mudahan siswa sudah bisa benar-benar membuat produknya sendiri gitu. Kemudian lanjut untuk tanggal 31 sampai 1 November itu ada Quran Camp. Ini adalah program dari tim tahsin dan tahfiz Bunda ya. Kemudian ada Native Talk. Nah, ini adalah acara baru nih, program baru di tahun ini. Native Talk ini nanti kita akan mencoba untuk mengundang foreign atau orang asing untuk bisa memberikan materi atau tips and trick untuk bisa berbahasa Inggris. Ini bisa diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8 nantinya. Kemudian di tanggal 25 November sampai 6 Desember itu kita sudah mulai PAS. Kemudian setelah itu ada swimming dan class meeting. Kemudian di semester 2 ada JPP event yang tadi sudah teacher spill. Kemudian di Februari tanggal 24 sampai 28 anak-anak sudah mulai PTS lagi. Kemudian di tanggal 10 sampai 14 Maret ada Mabit dan Sanlat. Dan di tanggal 14 sampai 25 April itu ada EduTrip Goes to Pare yang mungkin nanti untuk program ini karena masuk ke program kurikulum akan dijelaskan secara rinci oleh teacher Agri. Kemudian di tanggal 26 sampai 6 Juni itu ada kegiatan penilaian akhir tahun, dilanjutkan dengan swimming dan class meeting. Kemudian ada project P5 yang dimana mungkin sudah Bunda ketahui untuk P5 ini kita ada rapotnya. Dan 1 tahun itu ada kegiatannya sebanyak 3 kali untuk P5. Namun untuk tanggal pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar, gitu ya Bun. Kenapa ya? Nah, udah cukup enough. Ini untuk penyaluran minat bakat dan prestasi siswa. Terkait ini teacher akan sampaikan untuk ekskul dan bina prestasi yang akan diadakan di tahun ajaran 2024-2025 ini. Ini untuk ekskulnya, Bunda, mohon izin. Ada beberapa ekskul yang kami tambahkan dan akan kami laksanakan di tahun ini insya Allah. Yang pertama yaitu ada pramuka, kemudian ada paskibra,
Ada taekwondo, ada silat, archery, angklung, dan niis voice. Sekarang kita untuk niis voice sudah ada tambahan angklungnya, dan alhamdulillah untuk peralatannya sudah kami adakan juga untuk angklung. Kemudian ada PMR, ada volley, English club, dan desain and videografis. Jadi ini hanya untuk awalan saja. Untuk lebih lanjutnya nanti akan teacher sampaikan lagi sesuai dengan timelinenya. Ini untuk timeline pengadaan eskulnya. Untuk demo eskul insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 24 Agustus. Kemudian di tanggal 25 sampai 28 Agustus itu kita mulai untuk pendaftaran eskul. Tanggal 29 sampai 30 Agustus itu adalah pengolahan data pendaftaran eskul. Di tanggal 2 September ada pengumuman anggota eskul dan untuk pembayarannya. Kemudian pelaksanaan eskul di pertemuan pertama ini kita mulai insya Allah efektif di bulan September awal, yakni di tanggal 7 September. Kemudian bina prestasi, ini untuk beberapa mapel binpres yang akan diadakan di tahun ini. Insya Allah ada IPA, Matematika, Bahasa Inggris, PAI, kemudian IPS, dan juga ada siswa berprestasi. Untuk teknis pemilihan siswa binpres ini, tentunya akan kami susun dengan tim binpres, dan semua siswa berhak mengikuti seleksi, tapi untuk persyaratan atau nilai rata-rata tetap menjadi menjadi haknya atau menjadi privilege dari tim binpresnya. Dan ini untuk timeline pengadaan bina prestasi, Bunda. Insya Allah di tanggal 19 sampai 23 Agustus, di minggu itu sudah kami mulai untuk seleksi calon siswa binpres. Kami akan adakan seleksi untuk semua kelas. Kemudian penetapan siswa binpres itu di tanggal 26 Agustus. Di tanggal 27 sudah mulai pengumuman dan penyerahan form binpres yang akan ditandatangani oleh orang tua. Kemudian ada pengumpulan form binpresnya di tanggal 28, di tanggal 29 sampai 30 itu ada penyusunan materi dari kami tim binpres serta persiapan administrasi binpres. Kemudian insya Allah untuk pertemuan pertama dan mulai efektif pelaksanaan binpresnya itu di bulan September di tanggal 2, insya Allah. Kemudian ini untuk section parents, ada beberapa yang perlu teacher sampaikan. Ini untuk alur koordinasi yang perlu bunda-bunda mungkin recalling kembali, yang sudah mungkin bunda-bunda pahami juga dari tahun sebelumnya. Izin merecalling kembali, yang pertama untuk alur koordinasi itu boleh berangkat dari wali murid, kemudian kepada koordinator kelas atau kepada komite, dibantu boleh koordinator kelas dan atau dibantu oleh komite. Kemudian setelah itu boleh ke wali kelas, dari wali kelas boleh kepada saya selaku kesiswaan, dan kemudian terakhir saya akan sampaikan atau follow up kepada kepala sekolah maupun manajemen sekolah. Itu untuk alur di tahun ini ya Bun ya. Boleh sama-sama kita pahami dan mudah-mudahan segala apapun permasalahan ataupun trouble dan lain sebagainya bisa kami atau kita semua selesaikan sesuai dengan alur koordinasi ini. Sorry. Terkait komite dan korlas. Jadi untuk tahun ini ada pembentukan korlas kembali, Bunda. Jadi di luar korlas yang tahun kemarin, karena tahun ini ada pencampuran kelas, jadi nanti akan dibentuk kembali untuk korlas setiap kelasnya. Dibentuknya ketika nanti saat ada pertemuan dengan wali kelas. Untuk kelas 8, insya Allah dijadwalkan di hari Jumat pertemuan dengan wali kelas yang baru. Gitu ya, Bun ya. Untuk anggotanya masih sama, 2 orang per kelas, 1 sebagai ketua korlasnya dan yang 1 lagi sebagai bendahara. Kemudian jabatan koordinator kelas dan komite tidak dirangkap. Jadi korlas hanya fokus kepada korlas. Tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan komite. Tapi masih diwadahi aspirasinya oleh komite. Kalau komite ada acara, korlas mau dilibatkan boleh. Tapi jabatannya saja yang membedakan gitu. Kemudian untuk korlas tahun ajaran 2023-2024, maaf ada kesalahan Bunda, at least yang tahun kemarin, itu otomatis menjabat sebagai komite saja. Jadi nanti korlasnya, curhatan ya Bun ya, curhatannya. Ya, jadi mudah-mudahan untuk formasi baru ini bisa meringankan kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh korlas dan komite. Itu ya Bun ya.
Kemudian untuk SOP waktu koordinasi dengan wali kelas. Ini sepertinya memang harus teacher sampaikan dan mohon maaf apabila memang ada yang kurang nyaman, tapi harus teacher sampaikan ya Bun ya. Kemudian yang pertama itu wali murid berkoordinasi dengan wali kelas apabila ada hal yang perlu didiskusikan. Boleh menghubungi wali kelas dalam rentan waktu pukul 7 sampai 20.00. Itu ya Bun ya. Tapi apabila ada hal yang bersifat urgent, ayah bunda dan yang lainnya boleh menghubungi wali kelas di luar jam tersebut. Apabila hal tersebut memang urgent ya Bun ya. Mungkin bisa dipahami sama-sama ya Bun ya. Kemudian selanjutnya, teacher sorry. Kenapa ya? Oh keyboardnya ya. Nah, pembagian kelas. Sepertinya memang ini yang ditunggu-tunggu ya Bunda ya. Teacher sengaja simpan di akhir. Biar menjadi gongnya nih gitu. Siap ya Bun ya? Teacher akan sampaikan untuk pembagian kelas. Nama kelasnya baru untuk tahun ini. Dan wali kelasnya pun baru. Ya. Siap? Ya. Kita mulai untuk kelas 8A. 8A itu namanya Albani Class. Dengan wali kelasnya adalah Teacher Anwar. Boleh silakan berdiri Teacher Anwar. Ini adalah untuk Teacher Anwar ya, 8A. Teacher izin sampaikan untuk satu persatu nama anak-anaknya ya Bun. Ada Adam, Arifa, Alifki, Evan, Aska, Gio, Arya, Jonas, Kevin, Malvi. Kemudian ada Aldrija, ada Bima, Fadil, Zaki Zlatan, ada Orfa, ada Sendri, Rifai, Satrio, Welandra, dan Zaidan. Itu untuk kelas 8A. Wali kelasnya siapa? Teacher Anwar. Nama kelasnya apa Bun? Albani Class ya. Nanti insya Allah untuk file ini teacher akan share juga ke wali kelas dan untuk disampaikan ke grupnya ya Bun ya. Nanti setelah itu bunda-bunda boleh bergabung ke grup kelas baru ya. Lanjut 8B. Namanya Melbourne Class. Wali kelasnya Teacher Rahmat. Silakan boleh berdiri teacher. Untuk siswanya sebanyak 20 sama seperti kelas A juga. Ada Akila, Alvan, Jaki, Reja, Darel, Arul, Farhan, Garuda, Habib, Hasbi, Maulana, Syakir. Kemudian ada Rizky, ada Tegar, ada Sakif, Naufal Aidan, ada Naufal Megaryadi, ada Rafif, ada Tristan, dan juga ada Valen. Itu untuk kelas 8B. Ya Bun ya. Siapa wali kelasnya Bun? Teacher Rahmat. Nama kelasnya apa Bun? Melbourne Class. Udah enak ya didengarnya ya Bun ya? Melbourne Class gitu. Oh maaf ini ada kesalahan penulisan. Harusnya Perth. Pakai H ya Bun ya? Kurang H, ini kurang H. Perth ya. Untuk kelas Perth, wali kelasnya itu adalah Teacher Zakia. Ya Bun ya. Ini untuk kelas 8C, wali kelasnya Teacher Zakia. Untuk nama-nama siswanya, teacher izin sampaikan. Teacher bacain dulu ya Bun ya, bentar ya. Ada Adara, ada Akila, kemudian ada Tasya, ada Anindya Widya, kemudian ada Zevara, ada Cika, ada Diza, ada Kaila, Laisa, Nabila, Nadia, kemudian ada Nara, ada Naila Amalia, Nurul Syifa, Putri Gendis, Hori, kemudian ada Farah, ada Widya, dan juga ada Zian Kafirial. Itu untuk kelas 8C. Siapa wali kelasnya Bun? Zakia. Nama kelasnya adalah Perth Class. Terakhir, 8D itu adalah Canberra Class. Siapa wali kelasnya Bun? Teacher Namira. Ada di belakangnya Bun ya. Itu untuk wali kelas 8D. Untuk siswanya ada Alian Neira, Anindya Naila, ada Danis, Faida, Faras, Gaisani Asila, Lifda, Mutia, Nataya, Naura, Naifa, Naila Yasmin, Rahmah, Raisa, Reina, Tiara, Yesi, dan Zian.
Itu untuk kelas 8D. Ya Bun ya. Siapa wali kelasnya Bun? 8D Bun? Teacher Namira. Nama kelasnya Canberra Class. Ya Bun ya. Nanti untuk kelas 8, ruangannya itu ada di sebelah tangga, di sebelah sana. 8A, 8B, 8C, 8D. Itu sejajar. Ya. Untuk di sini itu adalah area Ikhwan untuk kelas Ikhwan 7A, 7B. Dan untuk 7C, 7D di sebelah sana. Udah ya Bun? Udah nggak deg-degan lagi sekarang? Udah ya? Udah ya? Udah tahu ya? Ini yang mungkin ditanyakan dari kemarin-kemarin nih. Ada beberapa juga yang chat ke teacher kok kelas 8 belum ada pembagian kelasnya. Tenang Bun, teacher sampaikan di Sosro gitu ya. Nanti setelah ini teacher share untuk nama-namanya. Jadi dimohon untuk bunda-bunda bergabung ke grup kelas yang baru sesuai dengan nama-nama anaknya ya Bun. Oke, thank you. Mungkin itu dari teacher selaku kesiswaan. Untuk pertanyaannya mungkin nanti ditampung ya teacher ya setelah penyampaian dari kurikulum dan takhta. Thank you for your great attention. I'm sorry for any mistake. For the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siswa, nanti yang perkenalan. Perkenalan kurikulum kan? Itu dilihat. Okay. Okay, thank you for Teacher Siti for the information. May it help us for the next session in the new year. Okay, so to the next agenda is delivering information about curriculum by Teacher Agri. For Teacher Agri, time is yours. Susah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, host live Bunda. Oke, kalau host live alhamdulillah great, excellent. Yes. Host live. Yes, oke. Yang saya hormati Bapak Haji Makmur selaku Ketua Yayasan Alam Jaya, yang saya hormati Bapak Deli Purnawan selaku Direktur Nurul Imam Islamic School, yang saya hormati Bapak Erian Syah Kamal selaku Asisten Manajer Bidang Pendidikan Nurul Imam Islamic School, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Bilingual Teacher Nadia. Yang saya hormati Teacher Siti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati seluruh teacher SMP IT Bilingual Nurul Imam, dan yang saya hormati seluruh wali murid level 8. First of all, let's say thanks to Allah who has been giving us guidance, healthy, and mercy so we can attend and participate in this agenda for explanation sosialisasi program level 8. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, along with his family, his close friend, and his followers. Allow me to speak bahasa for my explanation. Okay. Di sini mungkin kita tadi belum perkenalan seluruh teachernya. Mohon izin kepada Bunda semuanya untuk memperkenalkan tim bilingual yang baru gitu. Boleh, Teacher Zak ya? Belum tampil. Ke bawah aja. Oke, mungkin sudah untuk kepala sekolah dengan Teacher Nadia, Sophia Fitri Dahlia. Sorry. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ajaran ini saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
dan masih mengajar mapel, matematika, dan senbut di kelas 8. Ikhwan. Selanjutnya ada Teacher Siti sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, masih mengajar mata pelajaran IPS dan bilingual di level 8. Selanjutnya ada Teacher Mary sebagai staf tata usaha. Selanjutnya ada Teacher Epa. Teacher Epa sebagai koordinator bilingual juga mengampu bahasa Inggris di level 8. Kemudian ada Teacher Siti Nurohima sebagai teacher mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 7 dan wali kelas level 7 juga. Kemudian ada Teacher Leika sebagai wali kelas level 7 dan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk level 7 dan level 8. Selanjutnya ada Teacher Rahmat sebagai wali kelas level 8 juga mengampu mata pelajaran PJOK untuk level 7 dan 8 juga bahasa Sunda level 8. Selanjutnya ada Teacher Zakia, wali kelas level 8 dan juga sebagai teacher tahsin dan tahfiz. Selanjutnya ada Teacher Farida sebagai teacher mengampu pendidikan Pancasila dan juga bilingual juga BK untuk level 7 dan level 8. Selanjutnya ada Teacher Anwar sebagai wali kelas level 8 juga mengampu mata pelajaran IPA level 8 dan PKN level 7. Selanjutnya ada Teacher Namira sebagai wali kelas level 8 juga mengampu mata pelajaran matematika untuk akhwat juga mapel senbut di kelas 8. Kemudian ada Teacher Tazki di sini wali kelas level 7 juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan bilingual di level 7. Ada Teacher Fatimah wali kelas level 7 mengampu mata pelajaran bilingual dan senbut. Selanjutnya ada Teacher Teacher Hilmi mengampu mata pelajaran TIK untuk level 7 dan 8 juga bahasa Sunda untuk level 7. Selanjutnya ada Teacher Jihadun Nufus sebagai teacher mata pelajaran bahasa Arab dan PAI di kelas 7. Bahasa Arabnya untuk 2 level. Kemudian ada Teacher Wildan sebagai koordinator tahsin dan tahfiz juga masih mengampu tahsin dan tahfiz di level 8. Kemudian ada Teacher ID mengampu mata pelajaran tahsin dan tahfiz di level 7 juga bilingual di level 7 Ikhwan. Kemudian ada Teacher Gunawan mengampu mata pelajaran tahsin dan tahfiz di level 8. Ada Teacher Pati mengampu mata pelajaran tahsin dan tahfiz di level 7. Ada Teacher Muzaki mengampu tahsin dan tahfiz di level 8. Dan Teacher Sarah sebagai teacher tahsin dan tahfiz di level 7. Nah, mungkin itu new team ya, tim yang baru di bilingual ada saat ini ada 22 termasuk dengan kepala sekolah dan staf tata usaha. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk kegiatan sosialisasi program ini, juga bunda-bunda atau ayah yang di rumah melalui via online. Mohon izin untuk memaparkan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum di level 8. Nggak bisa? Sorry. Yang pertama, nah ini besok insya Allah anak-anak itu sudah mulai masuk di hari Kamis, sudah bisa pakai seragam di hari Kamis, Kamis Jumat, dan pekan ke-1 nanti mungkin akan ada pemaparan lebih jelasnya. Mungkin di pekan ini ada kita program baru namanya Project Golden Week, di mana project ini kegiatan pembelajaran di awal pekan semester 1 ataupun nanti akan di semester 2 untuk tidak langsung masuk ke pembelajaran. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membangun pondasi belajar dulu, pondasi belajar bersama teacher, pondasi belajar bersama teman-temannya yang baru, karena kan ini dipisahkan lagi, jadi untuk semakin bondingnya semakin erat gitu ya. Nah, adapun jadwalnya, boleh teacher?
Untuk hari Kamis dan Jumat, siswa masih pulang jam 11.45. Adapun hari Kamis itu kegiatannya nanti bersama wali kelas membuat struktur kelas, kesepakatan, dan mendisplay kelas. Di hari Jumat akan ada pemaparan atau gerakan anti kekerasan yang pematerinya dari kepolisian. Dan itu masih pulang jam 11.45. Di hari Senin, mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Juli, itu Ananda pulang jam 13 setelah sholat zuhur. Adapun kegiatannya, hari Senin insya Allah akan ada placement test untuk bilingual dan tahta. Karena ini kita dikelompokkan lagi yang baru. Jadi kalau kemarin itu bilingualnya kan sesuai kelasnya masing-masing. Nah sekarang bilingualnya disesuaikan dengan pencapaian levelnya gitu. Jadi ada placement test dulu di hari Senin untuk tahta dan bilingual gitu. Untuk hari Selasa sampai hari Jumat ini proyek yang tadi, proyek Golden Week. Tapi tidak semua mapel, hanya beberapa mapel saja yang meliputi mapel IPA, MTK, kemudian bahasa Indonesia dan TIK. Nah, untuk mata pelajaran tahta dan bilingual itu sudah mulai berjalan KBM karena tahta dan bilingual itu targetnya lumayan harus dikejar gitu. Selanjutnya pelaksanaan KBM mulai dari yang sudah Teacher Siti jelaskan masuk jam 7 sampai jam 16, jam 7 sampai jam 7.30 itu pembiasaan dulu, jam 7.25 baru mulai kegiatan belajar mengajar. Adapun mata pelajarannya di sini masih sama seperti kemarin, mata pelajaran umum, mata pelajaran tambahannya ada bilingual, tahsin dan tahfiz bahasa Arab. Nah, ini yang diwarnai merah merupakan mata pelajaran tambahan yang baru. Jadi yang JBP kemarin itu Junior Business Program kita masukkan ke dalam pembelajaran sebanyak 2 jam pembelajaran gitu. Jadi nanti di hari Kamis ada materinya. Boleh lanjut. Nah, adapun di sini pembelajarannya terkait apa, teacher? Terkait pertama pembelajaran kewirausahaan, pembelajaran pembuatan proposal, pembelajaran strategi pemasaran, dan tidak hanya pembelajaran, nanti akan ada praktik langsung membuat produk, kemudian praktik pemasaran produk yang mungkin tadi sudah Teacher Siti sampaikan bisa jadi hari Minggu atau bisa jadi di sekolah ataupun di luar sekolah untuk praktik pemasaran produknya. Selain itu, tujuan kenapa JBP ini dimasukkan ke dalam jam mata pelajaran tambahan karena ini berkaitan dengan, boleh selanjutnya, teacher. Nah, ini EduTrip yang di level 7 sebelumnya sudah kami sosialisasikan. Yang pertama ada Goes to Kampung Inggris ke Pare. Insya Allah kalau dari timeline dari kami itu 14 sampai 25 April. Tapi mungkin waktu ini juga bisa berubah karena kan di bulan April itu pekan pertama dan pekan keduanya sudah masih libur Idul Fitri gitu. Jadi kami ambil pekan ketiga di April sampai tanggal 25 April. Nah, untuk teknis mungkin kami menyampaikannya sebulannya atau 2 bulannya insya Allah kami akan menyampaikan teknis keberangkatan ke Kampung Inggris ini. Tuh. Selain itu ada studi banding. Mungkin waktu ketika sosialisasi program waktu di level 7 yang ke luar negeri ya, kita sudah membuat voting gitu, ada yang setuju, ada yang enggak gitu karena persiapan juga, tapi sini kami menyediakan program studi banding di mana ini diadakan di kelas 9. Kuotanya tidak menyeluruh, jadi kuotanya hanya maksimal 5 siswa per kelas gitu. Adapun, nah pembiayaannya gimana pasti gitu. Tadi kami mengadakan program JBP itu masuk ke pembelajaran untuk melatih para siswa sampai pada akhirnya mungkin bisa mengajukan sebuah proposal, membangun kerjasama gitu kepada sekolah-sekolah lain. Itu merupakan goals kami itu nanti siswa punya input sendiri gitu terkait dengan pembiayaan ini. Ya tentunya mungkin tidak akan sebanyak mungkin, adalah beberapa yang tambahannya juga gitu. Nah selain itu kan untuk mempersiapkan ini kemarin kami itu program menabung ya. Program menabung boleh. Nah,
Mungkin mengingatkan kembali terkait dengan pembiayaan yang untuk ke kampung Inggris kemarin sudah penjabarannya bahwa totalnya sekitar 4.500.000. Ini sudah estimasi di tahun 2025, estimasi biaya kereta dan lainnya dan akomodasinya juga. Boleh next. Nah, ini rincian yang 2 minggu itu. Kalau ini 2.750.000 itu untuk di sananya saja gitu. Mendapatkan fasilitas asrama, kemudian kelasnya 6 kali pertemuan per hari, kemudian tutor asrama, makannya udah dapet 3 kali sehari, laundry, sertifikat peserta, modul camp dan notebook, tas dan kaos, dokumentasi, piagam untuk instansi dan biaya pendaftaran, pretest. Adapun rondon hariannya untuk di sana itu full dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam gitu ya. Sudah mulai jam 5 pagi itu sudah mulai morning class gitu, sangat padat sekali gitu. Next. Nah, program tabungan mungkin kemarin itu dari kami kekurangannya adalah kurangnya follow up di setiap bulannya gitu. Insya Allah untuk program tabungan ini akan ada informasi selama tanggal 26 sampai tanggal 2 para wali kelas itu pasti akan menagih tabungannya gitu. Karena kemarin kurang controlling gitu ya. Nah, di sini target karena tadi kami juga ada program study banding, diharapkan untuk program yang Goes to Kampung Inggris itu di Februari sudah mencapai 70%. Karena akan booking tempatnya dan yang lainnya gitu 70%. Kalau untuk kemarin kan teacher boleh gak kita bayarnya ada yang meminta langsung seperti itu. Boleh, tapi di asal mencukupi bulan Februari itu sudah mencapai 70% gitu. Nah, target menabung juga akan kami lanjutkan. Kalau yang kemarin mungkin tujuan kita adalah ke kampung Inggris. Setelah ke kampung Inggris, tetap kita akan lanjutkan program menabung tersebut sampai di kelas 9 gitu. Boleh dilanjutkan, teacher? Nah, di sini adapun kegiatan tambahannya, tadi sudah masuk ke dalam pembiasaan bahwa setiap hari Selasa itu akan ada literasi. Nah, literasi di sini ada literasi yang setiap hari Selasa, kegiatannya meliputi creative writing atau menulis, membaca kosakata baru. Nah, di sini ada latihan soal asesmen nasional atau ANBK. Untuk ANBK mungkin nanti lebih lanjutnya. Kemudian literasi di kelas, reading corner dan gallery of student. Kemudian juga literasi bahasa Inggris di rumah bersama keluarga. Jadi mohon kerjasamanya kepada ayah bunda sekalian bahwa akan ada kegiatan literasi bersama keluarga. Ini berkolaborasi dengan program bilingual. Jadi untuk bilingual nggak hanya di sekolah, supaya untuk controlling juga di rumah. Nanti akan dibuatkan jurnal conversation yang entah anandanya setoran atau apa ke bundanya nanti ditandatangani. Itu akan dicek oleh teacher bilingualnya gitu. Dan ini juga karena kalau misalkan tidak berjalan akan ada konsekuensinya. Kalau misalkan tidak melakukan tugas pada saat hari itu mungkin bisa merangkum bahasa Inggris gitu ya. Oke, teacher boleh dilanjutkan. Nah, di sini penilaian tingkat satuan pendidikan mulai dari PSTS yang timelinenya itu mulai tanggal 17 sampai 20 September, PSTS genap, kemudian yang ganjilnya 24 Februari sampai 7 Maret, asesmen nasional atau ANBK level 8. Nah, karena kan memang ANBK itu kalau di SD level 5 gitu, kelas 5, kalau di SMP level 8. Nah, mungkin ini sebagai informasi bahwa kita kan masih menginduk, tapi sudah kemarin itu izin operasional sudah tuntas, kita tinggal menunggu, mudah-mudahan menunggu NISN. Kalau misalkan di tahun ini kita sudah lepas dari sekolah yang kita induk yaitu SMP 2 Majalaya, kemungkinan seluruh siswa yang mengikuti ANBK itu dari sekolah kita. Memang tidak seluruh, hanya 40 siswa saja. Tapi itu yang menentukan itu random dari kedinasan sesuai dengan NISN-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita masih belum lepas dari sekolah yang kita induk, itu bisa secara acak juga dibagi 2.
Kemungkinan ada yang dari sekolah kita, ada dari yang sekolah SMPN 2 Majalaya gitu. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam program literasi? Karena kan soal-soalnya itu meliputi soal-soal literasi dan numerasi. Jadi kita dimasukkan ke dalam program tersebut untuk persiapan anak-anak latihan soalnya. Karena kan random ya acak siswanya, jadi semuanya harus siap gitu. Kemudian ada PSAS di tanggal 25 November sampai 6 Desember dan PSAT di tanggal 2 sampai 13 Juni. Untuk siswa yang berhalangan hadir, izin menambahkan dari yang sudah tadi Teacher Siti, jika sakit melampirkan SKD 3 hari sakit juga di sini akan ada POM untuk yang izin, karena kan kemarin itu ada yang izin mudik gitu ya, izin kemana, tapi selama 1 minggu dan itu informasinya hanya melalui via WhatsApp saja gitu. Nanti kalau misalkan untuk yang izin selama 1 minggu, boleh sebelum hari H-nya berangkat itu meminta POM-nya terlebih dahulu kepada di sekolah nanti mengisi gitu. Ya, mungkin itu saja terkait dengan pemaparan yang berkaitan dengan program kurikulum. Untuk pertanyaannya nanti bisa kita lanjutkan setelah pemaparan dari program tahsin dan tahfiz gitu. Oke, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak di dalam mana? Oh, langsung. Gantung ini. Ini Bu ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi Bunda, Ayah sekalian ya, yang ada di Zoom, yang ada di sini. Sebelumnya mohon izin ya, saya di sini mewakili Teacher Wildan yang kebetulan juga sedang mengisi program tahsin dan tahfiz di kelas 7 di aula Sosprok untuk orang tua kelas 7. Boleh lanjutkan ya. Langsung saja, tidak banyak sebenarnya, insya Allah yang disampaikan di kelas 8 ini. Lanjut lagi pakai ini ya? Bisa? Oh enggak, langsung. Ya baik. Untuk yang pertama ada penyesuaian target ya, seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya di tahun ajaran sebelumnya disampaikan bahwa pada satu periode pelajaran yaitu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu targetnya ada sekitar 6 juz ya Bunda ya, 6 sampai 5 juz. Tapi insya Allah pada tahun ajaran ini setelah evaluasi bersama, setelah berdiskusi bersama, berdialog bersama dengan para atasan dan tim sek, kita tetapkan untuk SMP IT Bilingual Nurul Imam hanya 3 juz saja. Tetapi, tetapinya Ibu ya, boleh dilihat di sini ya. Kalau sebelumnya kan kita semester 1 di kelas 7 itu kita fokus di UMI Bun ya. Di UMI, ujian kenaikan, lalu ada tilawah Bun ya. Setelah tilawah anak-anak boleh menghafal juz 30. Tapi sekarang kita tetapkan, kita menggunakan apa yang sudah diajarkan ketika sertifikasi UMI oleh pihak UMI Bekasi Raya. Yang pertama di sini ada program jilid dewasa seperti yang dilakukan kemarin, hanya saja sudah masuk ke hafalan Bunda. Jadi kita barengi, ada tahsinnya, ada hafalannya, tidak satu-satu Bun. Kenapa? Agar mempercepat proses anak-anak juga. Yang sudah terjadi kemarin tidak apa-apa kita jadikan evaluasi bersama, karena melihat juga banyak anak-anak yang masih terhambat ya dalam tahsin, dan itu menurut saya memang proses dari pembelajaran dan PR juga untuk kita semua, baik dari pihak SMP dan Bunda-Bunda juga atas kerjasamanya. Nah, kita fokus di kelas 8 dulu ya. Di kelas 8 ini yang pertama sebelum anak-anak masuk ke hafalannya, ke hafalan juz 29-nya, kita ada pemantapan tajwid. Ada buku tajwidnya nanti akan dibagikan oleh kita ya. Kebetulan belum ada sekarang ya. Tapi insya Allah nanti buku tajwid itu sifatnya seperti buku UMI yang kuning. Nah, dia cuman mempelajari tajwid aja. Mungkin di sini ada bunda-bunda yang udah belajar ya, Bunda Faida. Buku tajwid insya Allah kita ajarkan. Yang tadinya pengen kita ajarkan di kelas 9, kita percepat Bun ya. Ada buku tajwid sebanyak 20 halaman, serta untuk hafalannya kita masuk ke surah Al-Insyirah sampai surah An-Naba. Teacher, gimana anak-anak yang udah juz 30-nya beres? Nah, nanti insya Allah bagi mereka yang udah beres, tentunya udah ada kelasnya yang khusus ya. Anak-anak yang sudah sertifikasi, yang sudah tasmi, anak-anak yang sudah beres juz 30, apalagi udah masuk juz 29, ada kelas khususnya. Ini hanya gambaran besarnya saja, target-target per semesternya.
Lalu di semester 2 kita punya langsung masuk ke hafalan ya. Setelah beres tajwid, goribnya di kelas 7. Teacher gimana yang belum gorib? Nanti insya Allah kita kejar juga Bun ya. Kita kejar materi gorib dan tajwid di kelas 7 semester 1 ini. Maaf, di kelas 8 semester 1 ini insya Allah terkejar. Di sini bisa dilihat Bun ya, materinya insya Allah kita tidak banyak-banyak ya. Yang penting kualitas bacaannya, kualitas tahsinnya, kualitas makhorijul hurufnya sesuai dengan aturannya. Baru nanti di kelas 9 ada murojaah dan at-tajwid wa at-tasbit. Apa itu at-tajwid wa at-tasbit? Itu lebih ke pemantapan sebelum munakosyah. Jadi munakosyah itu persyaratannya 3 juz Bun ya. Juz 30, 29 dan juz 1. Kenapa enggak juz 28 teacher? Itu sudah berada di patokan dari metode umumnya sendiri gitu ya. Boleh lanjutkan teacher Zakia? Nah, ini Bun ya yang perlu diperhatikan bersama ya. Untuk kelas 2 sendiri kita fokus di sini hafalannya itu 5 baris per hari minimalnya Bun ya. Minimalnya itu 5 baris per hari. Dengan target murojaah 2 lembar per hari, 2 lembar. Jadi hafalan yang sudah dihafalkan kemarin di murojaah lagi sebanyak 2 lembar. Termasuk yang udah dulu-dulu banget ya. Anggap di sini mungkin saya ambil contoh ada Bunda Valen ya. Valen itu misalnya juz 30 udah beres, tetap dari surah An-Nas ya, 2 lembar setelah sampai surah An-Nas itu sekitar di surat Al-Zalzalah tetap di murojaah itu. Di murojaah. Nanti kita ajarkan metodenya ke anak-anak, kita sampaikan juga ke bunda-bunda dalam teknis penyampaian kelompok tahtanya nanti. Nah, ada pun yang perlu diperhatikan bunda-bunda ya, ini menjadi PR juga buat kita semua, termasuk kami di tim tahta. Tolong kita pengen paraf bunda sekalian. Kenapa? Agar pertama anak-anak tuh terpantau. Yang kedua, anak-anak tuh ada perasaan dipedulikan gitu ya oleh orang tuanya gitu. Oh, ternyata orang tua saya juga melihat progres saya gitu. Anak-anak senang ya. Bunda, saya udah sampai segini dah. Bunda, nggak mungkin apa ya? Nggak perlu sampai paraf yang ribet, tapi centang juga nggak apa-apa Bun ya. Yang penting terisi dengan baik gitu. Kalau ternyata, oh teacher, maaf kemarin saya lupa, boleh nggak diisinya buat besok? Ya, bisa. Yang jelas dalam seminggu itu tolong diisi Bun ya. Terutama mungkin yang udah sebelumnya ya. Di buku prestasi yang lama itu ada pekanan Bun ya yang hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu yang lebih penting lagi ya karena murojaah ini termasuk juga di murojaah Sabtu dan Minggunya. Boleh lanjutkan tidak ya? Nah, ini program baru ya Bun ya. Insya Allah nanti akan disampaikan lebih detailnya di grup tahta masing-masing. Kita ada grup takhusus. Apa itu takhusus? Takhusus itu kelompok anak-anak yang istilahnya percepatan Bun ya. Yang memang punya kemampuan dan kualitas, kita berikan mereka wadah gitu. Kita berikan mereka tempat untuk mengembangkan lagi kemampuan mereka. Beberapa persyaratannya yang pertama menuntaskan program tahsin yaitu tadi ya. Ada Umi jilid 3, 1-3, ada Umi tajwid, dan Umi gorib. Sudah menyelesaikan hafalan setidaknya juz 30 dan melampirkan sertifikat tasmi. Yang kemarin sudah tasmi, kalau pengen gabung ke sini silahkan dibawa gitu ya. Karena apa? Karena kuotanya terbatas. Hanya ada 14 siswa saja. Jadi anggap misalnya Bunda Alfan dan Bunda Azril nih barengan nih. Ternyata Bunda Alfan duluan. Mohon maaf Bunda Azril ya, nunggu gitu ya. Nunggu kenapa? Karena ada persyaratan lainnya yaitu minimal hadir sebanyak 3 kali. Jadi sekali aja boleh izin tuh selama sebulan. Kalau 2 kali gimana teacher? Mohon maaf ya, kita bukannya tidak menghargai waktu atau gimana karena tentunya ya kemampuan anak kita ada banyak. Kita pengen juga yang terbaik, jadi kita pengen lihat yang istiqomah. Nah, bila nanti selama 2 bulan tidak hadir sesuai dengan ketentuan, maka akan diganti dengan siswa yang lain. Kegiatan yang dilaksanakan seminggu sekali di waktu weekdays, Bunda ya. Jadi tidak bertabrakan dengan waktu ekstrakurikuler. Kita adakan di hari Senin sampai Jumat. Nanti untuk waktunya akan disampaikan juga di grup tahtanya masing-masing. Program ini gratis, tidak ada pembayaran. Lanjut. Nah, teacher tadi kan takhusus ya, terus gimana nih anak-anak yang memang butuh bimbingan? Insya Allah ada juga ya kelas untuk bimbingan, kelas tahsin tambahan. Teknisnya sama seperti kelas takhusus tadi, hanya saja yang pertama ini persyaratannya ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama di sini direkomendasikan. Ternyata misalnya nih ada salah satu anak saya yang pengen naik jilid atau pengen naik ke juz 29, tapi ternyata stuck di juz 30 terus nih, belum bisa naik-naik, belum bisa tasmi-tasmi. Direkomendasikanlah ke Teacher Wildan sebagai koordinator tahta. Ternyata di Teacher Wildan juga, oh ini ternyata belum bisa nih untuk tasmi gitu. Kita arahkan ke sini. Tapi dengan persetujuan orang tua. Kalau orang tua yang mengizinkan, insya Allah bisa dibantu. Dan ada form komitmennya agar anak ini benar-benar mengikuti dengan
baik dan sesuai gitu ya dengan aturannya. Sama juga Bun ya, pelaksanaannya sebanyak 1 kali seminggu, persyaratanmu sama. Nanti insya Allah ada 14 sampai mungkin 15 siswa, dan itu juga kita bantu fokuskan beberapa anak saja. Kalau anak ini udah selesai, udah beres, ternyata udah bagus, nggak perlu lagi ikut kelas tambahan. Boleh lanjut Bu? Nah, ini yang tadi ya, jadi pertanyaan juga ya, apa itu Gharib dan Tajwid? Gharib dan Tajwid ini salah satu materi dari UMI sendiri ya. Kalau dalam UMI itu urutannya dari UMI jilid yang biasa, yang warna kuning, lanjut ke Tajwid, baru ke Gharib. Atau sebaliknya, biasanya ada yang Gharib dulu, baru Tajwid, baru setelah itu hafalan dan munakosyah. Ini salah satu persyaratan munakosyah ya bunda-bunda ya. Jadi nanti di kelas 9, harapannya anak-anak kita sudah bisa munakosyah mendapatkan sertifikasi UMI agar bisa dibawa untuk jenjang yang selanjutnya. Bisa dibaca di sini Bunya, nanti insya Allah kita berikan, tetapi teknisnya tidak seperti buku jilid yang kemarin ya. Jadi kita pengennya buku-buku itu bisa digunakan lagi ke adik kelas selanjutnya. Jadi nanti teknis-teknisnya akan disampaikan, yang jelas buku tersebut akan kita beri kode tertentu dan akan dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, mungkin salah satu yang perlu disediakan juga untuk tahun ajaran ini adalah menyiapkan buku pelajaran untuk tahsin sendiri Bun ya. Jadi kita butuh anak-anak menyiapkan buku catatan khusus, entah itu bentuknya seperti buku pelajaran, mau itu note yang kecil itu gimana Bunda aja gitu ya. Yang jelas diperlukan buku untuk mencatat komentar-komentar di materi Gharib dan Tajwid. Boleh lanjut Cizak ya? Nah, untuk tasmi Bun ya, tasmi ini ada 2 ya. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan yang B ini ya, tasmi yang seperti biasa, bunda-bunda diundang untuk menyimak anak-anaknya baca. Nah, sebelum itu ada tasmi per 1/4 juz atau 2 lembar setengah. Untuk apa? Untuk memastikan kalau bacaan anak-anak itu sudah sesuai. Karena evaluasi dari kita ternyata memang kita itu terburu-buru kadangnya juga, kita pengennya anak-anak cepat, anak-anak juga pengennya cepat, ternyata dari kemampuan bacanya juga masih harus dilatih lagi. Nah, ini metode ini akan kita gunakan. Hanya mereka cuman perlu tasmi di depan koordinator saja, teacher Wildan atau pembimbingnya. Tidak perlu ada undangan ke bunda ya. Jadi lebih ke latihan aja gitu ya. Atau mungkin lebih ke kayak mereka persiapan gitu. Gimana sih rasanya tasmi nanti gitu. Konsepnya tetap sama, anak-anak akan berada di sebuah panggung, suruh baca, tapi hanya kepada koordinator dan pembimbingnya saja. Lalu yang terakhir ada munakosyah. Munakosyah ini nanti menguji kemampuan hafalannya. Dari 3 juz tadi ya, juz 28, 29, dan 1 itu akan dibacakan bersama-sama. Mungkin beberapa bunda-bunda yang udah pernah menyimak munakosyah sebelumnya, ya teknisnya seperti itu kurang lebih. Lanjut, Sisak ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tasa. Kalau ada pertanyaan boleh disiapkan saja. Nanti kita sampaikan di sesi pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks to Teacher ID for deliver information. Okay, so from the next agenda is question and answer, and will be led by Teacher Siti. Maybe the parents who has question, you can raise your hand. Okay, and for online, can write in the chat area. Okay, thank you to Teacher Siti. Boleh untuk orang tua yang memiliki pertanyaan, mulai. Oke. Thank you for the time, Teacher Farida. Baik, Ayah Bunda, untuk yang hadir di sini maupun yang via Zoom meeting, dipersilakan apabila memang ada yang ingin ditanyakan, baik itu untuk bidang kesiswaan, untuk bidang kurikulum, dan juga tahsin dan tahfiz. Untuk yang pertama mungkin didahulukan untuk Bunda yang hadir, dan nanti selanjutnya teacher persilakan untuk bunda-bunda yang bertanya via Zoom. Silakan mangga Bunda, siapa yang ingin bertanya? Bunda Cika, Bunda Satrio, ada lagi Bunda Noval. Oke, 3 dulu ya Bun ya. Boleh maju apa gimana sih sistemnya? Oh, berdiri saja, boleh mangga Bunda. Bunda Cika dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7:05 kepada anak kami sampaikannya, tapi kami tolerir 7:10. Iya, iya, iya nanti kami jawab ya Bun ya. Berarti terkait jemputan ya? Iya, siap. Ada lagi Bunda? Mangga, Bunda Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga Bunda. Dibanding di kelas 9. Kemudian kuota maksimal 5 siswa. Boleh bertanya mengapa dibatasi hanya 5 siswa per kelasnya. Kemudian tadi ada yang cukur rambut gitu ya, cukur untuk anak laki-laki. Apa ada minimal berapa senti, maksimal berapa senti begitu. Jadi kita selaku orang tua juga ngerti gitu kalau saat cukurnya gitu. Kemudian gitu aja. Dua dulu ya Bun ya. Berarti yang pertama itu terkait studi banding dan yang kedua itu standarisasi untuk rambut tolip ya. Satu lagi tidak untuk tabungan. Tabungan berlanjut untuk sampai kelas 9 gitu. Artinya tidak dibatasi gitu. Baik, nanti kami jelaskan untuk hal tersebut ya Bun ya. Baik, berarti 3 ya tadi ya Bun ya. Yang pertama terkait studi banding, yang kedua standarisasi rambut tolip, dan yang terakhir untuk metode untuk tabungan ya Bun ya. Baik, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya Bunda Noval silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari biasa weekday ya Bun ya. Iya. Iya. Apa sama kayak ada kita bisa masuk Siap Bunda. Terkait eskul berarti ya Bun ya. Baik, nanti dijelaskan. Ada lagi Bunda, mangga. Boleh. Ya, nanti bicara jelaskan ya Bun ya. Tambahannya terkait eskul berarti ya Bunda Cika ya. Ya, ada lagi mangga Bunda. boleh satu siswa ambil lebih dari satu ekskul. Terus terkait binpres itu dites atau berdasarkan nilai ya, berarti terkait eskul dan binpres ya Bunda ya. Baik, ada lagi mangga silakan untuk Bunda yang hadir terlebih dahulu sebelum teacher berangkat ke yang Zoom meeting atau online. Cukup untuk yang di ruangan ya Bun ya. Mungkin ada teacher yang dari Zoom meeting. Oh ya udah, nanti untuk yang Zoom meeting kita jawab di sesi akhir. Untuk sekarang teacher izin jawab untuk yang tadi bertanya terlebih dahulu ya Bun ya. Teacher mau rangkum dulu satu-satu boleh. Mohon izin menjawab Bunda terkait pertanyaan yang tadi. Mungkin ini untuk yang berkaitan dengan kesiswaan terlebih dahulu, dan untuk yang berkaitan dengan kurikulum serta tahsin dan tahfiz mungkin akan dijawab oleh teacher Agri dan teacher ID. Untuk yang pertama, jika ada yang terlambat yang menggunakan jemputan bagaimana? Untuk yang menggunakan jemputan, kami berikan dispensasi atau toleransi untuk keterlambatannya. Mungkin karena memang kita nggak tahu kondisi jalan seperti apa ya Bun ya gitu. Karena memang untuk jemputan sendiri mungkin tidak mencangkup hanya wilayah sini aja gitu, pasti jauh juga. Jadi untuk yang jemputan kami akan selalu koordinasi dengan pihak drivernya, kira-kira maksimalnya itu jam berapa gitu. Jadi tidak ada batas tidak ada batas untuk keterlambatan, karena kami tahu mungkin yang jemputan sudah prepare dari jauh-jauh waktu gitu. Pasti prepare-nya juga sebelum jam 7 gitu. Apalagi kadang suka ada yang jam 5:30 juga udah di pick up gitu ya Ben ya, udah standby gitu. Jadi nggak ada niat untuk terlambat kan kalau misalkan untuk yang jemputan. Mungkin seperti itu Bunda untuk yang jemputan ya. Kemudian untuk model rambut seperti apa? Ini sudah menjadi
Sudah menjadi rencana teacher untuk menentukan model rambut yang memang nanti standarnya seperti apa. Insya Allah nanti teacher akan fotokan, di-share kepada orang tua untuk standar rambut tolib itu seperti apa. Gitu ya Bun ya. Iya. Kemudian untuk pelaksanaan eskul itu apakah di weekend atau bisa diganti di hari biasa. Untuk tahun ini teacher akan tetapkan kepada para coach atau pembina untuk eskul itu hanya di hari Sabtu. Karena teacher ingin selain anak-anak itu fokus dalam kegiatan sekolah, teacher juga ingin anak-anak itu punya waktu untuk quality time dengan keluarga. At least di hari Minggu gitu. Jadi teacher akan mencoba untuk memaksimalkan kegiatan eskul itu di hari Sabtu saja gitu ya Bun. Apabila nanti kalaupun memang ada kegiatan tambahan untuk persiapan Olimpiade dan lain sebagainya, teacher izinkan tapi mungkin menyesuaikan waktunya dengan kegiatan siswa. Ya Bun. Kemudian untuk terkait pembina eskul ya Bun ya, atau coach eskul gitu. Karena kan nanti kita yang langkah pertama yang di timeline tadi itu ada demo eskulnya dulu. Jadi pasti otomatis kami juga akan infokan kepada Bunda terkait pembinanya terlebih dahulu, pelatihnya dulu, baru pendaftaran. Gitu. Jadi silahkan Bunda-Bunda bisa mempertimbangkan dari beberapa pelatih atau pembina yang memang sudah teacher tetapkan. Dan boleh teacher spill dulu untuk tahun ini memang ada beberapa eskul yang mungkin kemungkinan teacher ganti untuk pelatih atau coachnya. Gitu. Jadi ada eskul yang nanti insya Allah pelatihnya baru. Jadi hanya saja belum bisa teacher sampaikan sekarang eskul apa yang diganti gitu. Tapi mudah-mudahan dengan formasi eskul yang baru ini yang teacher sudah buat bisa memaksimalkan kegiatan penyaluran bakat dan minat siswa. Kemudian untuk anggota eskul, pemilihan eskul apakah boleh lebih dari satu? Teacher belum bisa izinkan untuk lebih dari satu. Jadi satu siswa hanya boleh mengikuti satu eskul. Karena mengingat padatnya kegiatan siswa, padatnya juga kegiatan di luar itu, teacher baru bisa memperbolehkan siswa untuk mengikuti satu eskul saja, Bunda. Kemudian binpres, apakah pemilihannya itu dari nilai atau dari seleksi tulis atau dan lain sebagainya? Insya Allah untuk binpres itu kita ada seleksi tertulis Bunda. Entah itu kita akan bersumbernya dari soal-soal olimpiade, entah itu dari soal-soal yang kami buat sendiri dari tim binpres, yang pasti kami tidak berpatokan pada nilai yang sudah dihasilkan siswa. Kami berpatokan kepada nilai nanti ketika hasil seleksi tertulis itu. Mungkin itu dari kesiswaan. Untuk dari kurikulum, Ibu terkait tabungan, studi banding. Udah ya, tadi ya, tabungan sama studi banding ya. Mungkin menambahkan sedikit terkait binpres ya. Untuk yang binpres, untuk anggota binpres yang sebelumnya mungkin itu bisa berubah gitu karena kan memang kami adakan seleksi ulang karena kami melihat dengan progres Ananda juga ada yang meningkat, ada yang memang tidak ikut binpres itu potensinya meningkat, ada yang di binpres menurun gitu. Jadi kami adakan seleksi ulang yang memang sudah kami tentukan kriteria untuk lulus itu nilainya sudah ada batasannya gitu. Mohon izin untuk menjawab kegiatan yang studi banding, mengapa hanya 5 orang per kelasnya dibatasi. Sebetulnya ini program baru ya Bun, dan ini dilaksanakan di level 9, adapun teknis dan yang lainnya masih bisa berubah gitu. Kami mengadakan membatasi 5 orang dulu karena kami mempertimbangkan terkait dengan waktu kita sosialisasi di level 7 gitu. Kami mempertimbangkan bunda-bunda sekalian, tapi apapun masukan dan sarannya untuk bisa menjalankan nanti di level 9 ditambah atau teacher itu sarannya gitu, kritik dan gitu. Kemudian untuk program hubungan alhamdulillah kalau buku tabungannya sudah jadi, tapi kami menunggu ATM-nya gitu. ATM-nya masih menunggu. Buku tabungannya sudah jadi gitu. Informasi terbaru dari pihak bank. Kami di Sabtu gitu karena kan
Di jam pelajaran juga sudah penuh gitu. Dan kemungkinan untuk pramuka ya, untuk pramuka itu tadinya kan di hari Kamis ada jam pramuka. Tapi karena hari Kamis itu diganti dengan JBP, jadi semua kegiatan ekskul dilaksanakan di hari Sabtu, baik ekskul wajib maupun ekskul pilihannya. Gitu. Udah studi banding sudah. Iya, boleh. Iya. Iya. Dari orang tua yang berminat dan mengajukan, Mm-mm. siswa yang terpilih dari sekolah. Iya, tidak ada pilihan dari siswanya gitu, tidak ada kriteria pilihan siswa, tapi bagi orang tua yang mau gitu, iya yang berminat gitu. Iya, ya iya. Kalau untuk yang minat dari sekarang, maka program tabungan setelah selesai untuk target ke kampung Inggris dilanjutkan untuk studi banding gitu. Iya, dari wali murid dan untuk yang lainnya ini kami sedang, nah ini Bunda kami sedang usahakan, program JBP ini goalsnya kami gitu, pengennya anak-anak tuh bisa cari sponsor gitu, makanya dilatih melalui program JBP ini. Jadi mudah-mudahan tercapai terus anak-anak pemasukannya banyak gitu. Ada lagi ya? Ya, boleh. Ujian ya. Insya Allah kalau untuk di kelas 9 udah enggak menginduk. Kita di sini udah hampir selesai, jadi tinggal menunggu NISN-nya aja. Untuk ya, mudah-mudahan di tahun ini pun juga, maksudnya di semester awal, targetnya semester awal karena udah selesai izin operasionalnya, tinggal menunggu NPSN-nya juga gitu. Jadi kalau di bulan Agustus ini udah bisa lepas gitu ya, alhamdulillah gitu. Targetnya sih Juli Agustus ini gitu. Kemarin sudah meminta di kedinasannya gitu, hanya menunggu gitu. Jadi ya kalau pas iya, kalau di kelas 9 udah pasti udah lepas gitu. Ya. Ya. Iya dibatasi. Kuotanya ada tersendiri untuk ekskul. Masih dibatasi gitu. Per ekskul misalkan 20 siswa gitu. Mungkin ada lagi, boleh Bunda? Ya. 7 dan 8. Iya. Ekskulnya? Iya, betul. Untuk seluruh siswa level 7 dan level 8 gitu. Ada yang lain? Ada dari Zoom? Di sini aja. Jangan biar nggak bolak-balik. Mungkin kita menyampaikan pertanyaan dari yang via online dulu ya, Bunda. Baik, mohon izin Bunda semuanya. Tadi teacher cek untuk ayah Bunda yang bergabung di via Zoom meeting. Ada beberapa pertanyaan yakni terkait apakah boleh pindah eskul, sama seperti tadi yang ditanyakan oleh Bunda Cika. Apakah boleh pindah eskul di tengah-tengah atau di satu semester gitu ya? 1 tahun. Itu boleh karena di setiap tahun kita ada pembaruan untuk ekskul sendiri, ada pendaftaran baru lagi. Itu diperbolehkan Bunda. Jadi nanti untuk ekskul yang di level 8 ini kita daftar dari awal lagi gitu. Sesuai yang kemarin teacher dapatkan info dari pembina pramukanya bahwa untuk PASUS itu kita memang ada seleksi ulang lagi Bunda. Karena mungkin memang disesuaikan dengan standar kemampuan untuk kegiatan nanti pramuka seperti contohnya jambore gitu. Nanti insya Allah kami akan adakan seleksi ulang terkait PASUS itu sendiri gitu. Kemudian teacher lanjut
Ada juga pertanyaan terkait kapan pembagian buku paket siswa. Insya Allah untuk buku paket siswa itu dibagikan ketika nanti hari Jumat bunda-bunda mengadakan pertemuan dengan wali kelas. Jadi nanti untuk agendanya itu ada pembentukan korlas baru, perkenalan dengan wali kelas yang baru, dan juga ada untuk pembagian buku paket untuk kelas 8 gitu. Kemudian ada juga waktu eskul apakah boleh lebih dari 2 kali dalam seminggu? Kembali lagi seperti tadi, teacher izinkan untuk yang hanya persiapan lomba saja. Kalau untuk yang biasa, teacher hanya izinkan 1 minggu sekali di hari Sabtu. Kemudian untuk biaya studi banding berapa? Tadi teacher ada yang tanya di via online. Siap. Ya, mungkin ini informasi yang sekarang kami dapatkan. Kalau studi banding untuk dua negara itu mencapai 7 juta. Jadi itu untuk Singapura dan Malaysia. Nanti juga kami ini program studi banding ini bisa beberapa opsi. Teacher pengen ikutan tapi misalkan untuk 7 juta masih terlalu berat gitu. Boleh ke satu negara saja, misalkan kita ambil yang Malaysia. Itu bisa kurang dari 7 juta gitu. Ya, nanti untuk teknis kesepakatan untuk dengan wali murid seluruhnya gitu. Itu 2 hari. 2 hari. Jadi kalau yang 2 hari itu ke Singapura dulu, baru ke Malaysia gitu. Ya, di 2 negara. Iya, 2 negara 2 hari gitu. Mungkin untuk kegiatan studi banding ini kami juga tidak melaksanakannya secara mandiri Bunda, tapi kami bekerja sama dengan travel gitu. Jadi kami sudah mendapatkan info harga tersebut memang dari pihak travel, jadi sudah mengestimasikan kira-kira kalau 2 negara berapa, dan apabila waktunya memungkinkan, dan mungkin nanti akan kami sosialisasikan lagi dan tergantung kesepakatan dari wali murid. Apakah memang jadinya nanti mau 2 negara atau 1 negara? Iya. Iya, iya. Iya. Baik. Kalau terkait eskul sendiri ya Bun ya, karena memang ini penyaluran minat dan bakat, dan teacher bebaskan lagi apabila mau ada perpindahan dari eskul yang sebelumnya ke eskul yang lain. Jadi kami tidak bisa membagi antara level 1 dengan level 8 karena mungkin memang itu akan menambah lagi job desk dari pihak coach maupun pihak sekolah juga gitu. Jadi kenapa kami membiarkan semua eskul bisa diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8? Ya memang karena memang sebelumnya disampaikan juga pasti nanti di kelas 8 ada tambahan untuk eskul gitu. Jadi biar semuanya itu ada kesempatan yang sama untuk mengikuti eskul yang memang kami sudah adakan gitu. Kemudian untuk terkait skill yang memang nanti tidak sama, mungkin dari coach juga akan nanti kami tekankan. Tolong sesuaikan memang skill anak yang memang sudah di level atas maupun di level bawah, otomatis nanti dari pihak coachnya juga akan membedakan untuk treatment pelatihannya juga gitu. Dan nanti insya Allah akan teacher sampaikan terkait teknis-teknis seperti itu pasti kepada coachnya gitu, karena mungkin iya gitu Bunda, gak mungkin ya apa ya mungkin dari eskul yang bersifatnya sesuai dengan skill seperti taekwondo, silat, archery dan lain sebagainya, mungkin memang sudah ada pola khusus dari coachnya untuk melatih anak-anak yang memang skillnya sudah di atas gitu, dan mungkin memang teacher juga kembali lagi tidak bisa membatasi mana yang harus menjadi haknya level 7, mana yang harus menjadi haknya level 8. Jadi untuk saat ini teacher hanya bisa mengadakan eskul itu untuk semua level dan tetap teacher batasi untuk kuotanya. Jadi kenapa dikuotakan? Karena memang agar semua eskul itu mempunyai anggotanya sama gitu, sama rata gitu. Jadi kenapa dikuotakan? Seperti itu alasannya Bunda. Ada lagi, Bunda? Iya, Mangga. Boleh tidak kalau misalnya anak tidak ikut ekskul sekolah?
Tergantung keperluannya itu apa dulu Bunda. Kalaupun memang klub di luar itu memang misalkan kebutuhannya untuk pertandingan dan lain sebagainya, mungkin bisa dibicarakan nanti masuk ke dalam teknis peraturan kami dengan pihak coach. Apabila nanti ada siswa memang yang mengikuti klub dari luar dan ingin fokus dulu untuk olimpiade atau perlombaan di luar, apakah diperbolehkan atau tidak, itu masuk lagi ke dalam urusan kami terkait kesepakatan antara kami dengan coachnya. Gitu Bunda. Iya. Ada lagi Bunda? Iya. Iya. Iya, mohon maaf ini teacher tadi kelewat ya Bun ya terkait pramuka. Disampaikan tadi oleh teacher Agri karena dari hari Senin itu diganti dengan JBP dan dialihkan kepada hari Sabtu. Jadi kami hari Sabtu itu mulai dengan eskul pramuka itu maksimal di jam 7 sampai jam setengah 9 maksimal atau jam 8. Nanti setelah itu anak-anak menyambung untuk eskul yang masing-masing gitu. Ada lagi Bunda? Ayah. Dari Zoom ada lagi? Ada. Tadi banding. Terkait apa? Tadi banding boleh? Mohon izin untuk yang dari via Zoom dulu. Ini dari via Zoom ada yang menyampaikan kalau untuk yang berkaitan dengan studi banding, kalau untuk satu negara boleh ke Singapura aja kali teacher daripada Malaysia. Nah, kami informasikan bahwa memang di Singapura itu lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia gitu. Kalau untuk memilih satu negara gitu. Dan kalau untuk berkaitan dengan pendidikannya itu hampir sama maksudnya kualitasnya gitu. Dan ini juga ada yang bertanya, apakah studi banding tersebut sama kayak kemarin seperti ke Kota Tua gitu ya, berbeda. Jadi kita di sana sudah dengan pihak level tersebut juga sudah bekerja sama mengunjungi salah satu sekolah. Selain menambah wawasan tentunya, karena kan setelah dari kampung Inggris pasti keterampilan bahasa Inggris Ananda meningkat gitu. Mulai dari pulang kampung Inggris pun kita asah terus sampai nanti goalsnya di sana gitu untuk mengetahui di sana itu pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi sharing-sharing terkait dengan pembelajarannya gitu. Pembelajaran di negara sana gitu. Sebenarnya untuk eskul wajib, izin menjawab Bunda. Untuk yang eskul wajib itu hanya pramuka saja Bunda. Untuk yang lainnya itu ada pilihan. Tapi untuk Paskibra kami sedang proses diskusi dengan coach baru karena ini mungkin masih belum matang. Tapi tetap akan kami laksanakan. Tapi untuk opsi dari kami itu kami akan ambil dari Pasus terlebih dahulu. Pasus yang saat ini sudah terbentuk, kita seleksi dulu karena kemarin teacher sudah dapat spill dari coachnya karena untuk Paskibra itu harus ada keterampilan khusus, tidak hanya sekedar PBB, melainkan ada ketentuan lain seperti kekuatan fisik dan mental juga, jadi ada seleksi khusus lagi gitu. Bisa jadi kemungkinan ketika kegiatan pramuka itu kami akan adakan seleksi untuk Paskibra gitu, iya Bunda. Iya selain itu pilihan, iya Bunda. Ada lagi Bunda yang di sini maupun yang di Zoom meeting? Tadi untuk udah ya. Udah. Ya. Iya. Oh iya. Teacher ID. Mohon izin ini ada pertanyaan terkait takhosus. Apakah nanti kita daftar sendiri atau direkomendasikan oleh teacher Tahta? Kalau untuk yang harus nanti teknisnya pendaftaran. Oh, nanti ada pendaftaran. Nanti mungkin bisa disampaikan terkait info rincinya di grup halakohnya ya teacher apabila sudah memang dibagi halakohnya. Ada lagi yang di via Zoom teacher? Cukup ya? Cukup Bunda? Yang di sini ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, mungkin terima kasih dari teacher untuk sesi tanya jawabnya. Teacher kembalikan lagi back to MC teacher Farida. Teacher Farida. Alhamdulillah. Thank you for Teacher Siti and Teacher Agri for explanation about question and answer.
So, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Finally, we come to the last agenda. Before we come back, there is a prayer by Teacher Gunawan. Okay, so to Teacher Gunawan, time is yours. Ayah Bunda, sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini, marilah dengan penuh kerendahan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan harapan-harapan kita dan juga keinginan-keinginan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa radiyallahu an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Teacher Gunawan. May Allah bless us. Amin ya Rabbal Alamin. I'm sorry, before we close our program, there is announcement by Teacher Siti. For Teacher Siti. Thank you for Teacher Farida. Mohon izin Bunda, izin menyampaikan terkait pengumuman. Ada satu pengumuman yaitu nanti hari Jumat Bunda level 8 itu ada pertemuan khusus dengan wali kelas baru dan untuk waktunya itu di jam 10. Nanti mungkin Bunda sambil menunggu tolib-tolibah selesai kegiatan penyuluhan dari kepolisian, Bunda-bunda bisa mengisinya nanti dengan pertemuan dengan wali kelas. Yang dimana nanti ketika pertemuan itu ada beberapa yang ingin disampaikan, yang tadi sudah teacher sampaikan juga. Yang pertama yaitu pembentukan korlas, kemudian yang kedua itu akan ada pembagian buku juga, ya Bun ya. Dan mungkin selebihnya nanti akan ada perkenalan dari wali kelas yang baru. Mungkin itu Bunda, dan mohon izin nanti setelah ini teacher share untuk pembagian kelas yang tadi sudah teacher sampaikan. Baik, terima kasih, dan teacher juga ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan juga untuk bunda-bunda yang mengikuti via Zoom meeting. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Thank you for Teacher Siti for the announcement. Okay, finally we close. We come to the final agenda. Let's close our agenda by saying hamdalah. I'm sorry if I have mistake. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bunda, silakan untuk kembali. Terima kasih Bunda. Izin keluar.